Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kelompok kami terdiri dari Ana Rahmalia, Anisha Zahra Nabila, saya sendiri, Meira Noha Maulida, Mutiara Wadah Layalina, Nida Hopia, Sanda Maulida Bincai, dan Siti Waliatus Saadah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai amal usaha Muhammadiyah untuk memenuhi tugas mata kuliah kemuhammadiyahan. Langsung saja kita mulai dari pengertian amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah adalah suatu media dakwah yang dibangun oleh persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuannya, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Lalu seluruh pemimpin dan pengelola amal usaha ini wajib melaksanakan juga. Jadi, Muhammadiyah itu tidak hanya berdakwah secara langsung kepada masyarakat, tetapi juga melalui amal usaha ini. Banyak sekali amal usaha yang dibangun oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang nanti akan dijelaskan oleh kawan saya. Tapi di sini intinya pengertiannya ini bahwa media dakwah Muhammadiyah itu sangat banyak gitu. Salah satunya dengan membangun amal usaha ini, yang dimana untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk selanjutnya yaitu aturan amal usaha Muhammadiyah. Aturan amal usaha Muhammadiyah terdapat dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 2. Pasal 7 ayat 1 yaitu untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Dan pasal 7 ayat 2 yaitu usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Baik, akan saya lanjutkan. Yaitu selanjutnya ada jenis amal usaha Muhammadiyah. Dalam anggaran rumah tangga Muhammadiyah telah disebutkan bahwa ada 14 macam amal usaha Muhammadiyah. Dan dari 14 macam amal usaha tersebut diklasifikasikan lagi menjadi 8 bidang garapan, yaitu antara lain adalah bidang pendidikan, bidang agama Islam, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, politik, kenegaraan, dan juga bidang ekonomi dan keuangan. Nah, bidang-bidang tersebut dibuat agar dapat menyeimbangkan dan juga menyesuaikan kebutuhan yang ada di masyarakat, sehingga jelas bagaimana penempatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah amal usaha di bidang pendidikan. Bidang pendidikan yang telah Muhammadiyah rintis yaitu berorientasikan kepada dua hal, yaitu perpaduan antara sistem sekolahan umum dan juga madrasah pesantren. Dan juga jumlah lembaga pendidikan yang sudah Muhammadiyah bangun yaitu sudah beribu-ribu yang tersebar di Indonesia. Yaitu antara lain yang telah dibangun yaitu ada 2.604 sekolah dasar, 1.722 SMP, 1.291 SMA, 160 pesantren, dan juga 177 kampus atau universitas gitu. Dan data-data tersebut juga masih bisa berubah karena seiring berjalannya waktu jumlah lembaga pendidikan pasti akan bertambah yang akan dibangun oleh Muhammadiyah. Selanjutnya ada bidang agama Islam. Nah, di bidang agama Islam ini Muhammadiyah memiliki program gerakan, yaitu memperdalam dan mengembangkan pengajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya. Yang kedua, menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengalaman, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, wujud aksi yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk mewujudkan program-program yang telah disebutkan tadi, yaitu dengan memurnikan ajaran tauhid dalam keseharian, memurnikan dan meluruskan amaliyah ibadah, mempelopori pembentukan Departemen Agama pada tahun 1946 yang pada saat itu Menteri Agamanya adalah Haji Muhammad Rosyidi yang merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah juga, dan majelis dan lembaga yang mendukung gerakan ini yaitu adalah Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tabligh, dan juga Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Selanjutnya ada bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini memiliki program gerakan yaitu menggerakkan dan menghidupkan amal tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa
dalam bidang kesehatan. Yang kedua, mengembangkan amal usaha dalam bidang kesehatan. Wujud aksi yang dilakukan untuk mewujudkan program-program tersebut yaitu dengan bukti bahwa Muhammadiyah telah mendirikan banyak sekali pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu terdiri dari 87 rumah sakit umum, 16 rumah sakit ibu dan anak, 70 rumah sakit bersalin, 106 balai pengobatan, 20 balkesmas, 105 rumah bersalin dan juga posyandu, dan juga majelis dan lembaga yang mendukung program ini yaitu Majelis Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Pembahasan berikutnya yaitu amal usaha Muhammadiyah yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun program gerakannya yaitu meningkatkan, mengembangkan, dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan. Di sini maksudnya kesejahteraan masyarakat ya. Nah, for your information, program gerakan ini ada dan tercantum dalam anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Nah, dari program gerakan ini, Muhammadiyah itu membentuk berbagai kegiatan dan juga berbagai infrastruktur seperti penyaluran zakat fitrah dan juga zakat mal. Lalu Muhammadiyah juga mendirikan berbagai jenis panti, yaitu panti asuhan dan juga panti jompo. Dan yang terakhir, melakukan pendampingan terhadap kaum duafa atau masyarakat yang kurang mampu dengan memberi pelatihan-pelatihan. Adapun majelis dan juga lembaga yang mengelola amal usaha di bidang kesejahteraan masyarakat ini ada 4, yaitu ada Majelis Pelayanan Sosial, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, dan juga Majelis Lingkungan Hidup. Serta yang keempat ada Lembaga Penanggulangan Bencana. Selanjutnya ada amal usaha yang berkaitan erat dengan bidang politik dan juga kenegaraan. Nah, di sini program gerakannya terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama yaitu mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai bidang dan juga kalangan masyarakat yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu yang kedua, memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Dan yang terakhir, mengupayakan penegakan hukum, keadilan dan juga kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat. Nah, perlu diingat juga bahwa Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam, gerakan dakwah dan gerakan tajdid. Jadi sama sekali tidak ada tujuan atau organisasi ini bukan sebuah organisasi politik begitu ya. Dan juga Muhammadiyah ini mempunyai sikap yang sangat peduli dan juga selalu turut serta dalam membangun bangsa Indonesia agar lebih baik lagi dan juga selalu bertanggung jawab dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan juga bernegara yang baik dan benar. Nah, mungkin salah satu wujud aksinya atau aksi nyatanya itu Muhammadiyah selalu bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, entah itu dalam bidang agama, dalam bidang politik kenegaraan ataupun dalam bidang-bidang lainnya. Jadi Muhammadiyah tidak bergerak sendiri, tapi Muhammadiyah ikut berkontribusi dalam dalam berbangsa dan juga bernegara. Dan juga selain di dalam negeri, Muhammadiyah juga selalu meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi atau berbagai negara yang ada di luar negeri gitu. Jadi tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri pun demikian. Nah, adapun majelis dan juga lembaga yang mengelola di bidang politik ini ada 2, yaitu ada Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia dan yang kedua ada Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Oke, mari kita lanjut. Nah, yang terakhir ya jenis amal usaha yang terakhir itu ada di bidang ekonomi dan juga keuangan. Nah, program gerakannya ini memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas. Nah, seperti yang kita tahu, bidang ekonomi itu sangat krusial sekali. Jadi, banyak juga wujud aksi nyatanya gitu ya dari Muhammadiyah itu. Nah, amal usaha di bidang ini antara lain BPR, atau bisa kita lihat ya, kita baca ada Bank Perkreditan Rakyat. Dan yang kedua ada ada BMT, Baitul Mal Balat Tamil Muhammadiyah. Mungkin ini seperti ya lembaga yang pada intinya beroperasi di bidang keuangan gitu. Nah, ada pula koperasi dan yang saya tahu koperasi yang jenis koperasi yang dibuat itu adalah koperasi simpan pinjam gitu.
Dan ada pula Biro Perjalanan. Nah, Biro Perjalanan ini yang saya tahu juga itu khusus di bidang Biro Perjalanan Haji dan juga Umroh. Nah, yang kelima ada usaha lainnya. Nah, di sini sebenarnya usaha lain itu banyak sekali jenisnya dan ini menyesuaikan dengan keadaan wilayah masing-masing yang ada di Indonesia. Dan juga ada majelis dan juga lembaga yang mengelolanya, itu ada Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, dan yang kedua ada Lembaga Pemeriksa dan Pengawasan. Baik, setelah dijelaskan mengenai bidang-bidang atau jenis usaha yang terdapat di dalam amal usaha Muhammadiyah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai kedudukan amal usaha Muhammadiyah. Nah, dalam kedudukan AUM ini, Muhammadiyah mempunyai semboyan gerakannya yang tertulis dalam bahasa Jawa yang berbunyi sepi ing pamrih rame ing gawe, yang artinya sedikit bicara banyak bekerja. Nah, di antara kedudukan amal usaha Muhammadiyah ini diantaranya sebagai bentuk realisasi dari kegiatan Muhammadiyah dalam berbagai bidang kehidupan untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Nah, seperti yang telah dijelaskan bahwa maksud dan tujuan Muhammadiyah itu untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya itu sebagai wujud dari pelaksanaan gerakan dakwah Muhammadiyah dalam bidang-bidang kehidupan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa wujud gerakan dakwah Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu yang sering kita dengar, yang artinya menyuruh atau mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan atau kepada keburukan. Selanjutnya ada fungsi dari amal usaha Muhammadiyah. Yang pertama itu membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan sesuai dengan tuntunan Islam dalam bentuk kerja nyata. Yang selanjutnya sebagai wadah atau sarana peribadatan bagi warga Muhammadiyah itu sendiri. Adapun segala bentuk usaha Muhammadiyah dalam berbagai bidang kehidupan yang diterapkan dalam amal usaha ini meliputi yang pertama itu menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, serta meningkatkan pengamalan dan menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu yang selanjutnya adalah memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan guna mendapatkan kemurnian dan kebenarannya. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, sedekah, hibah, dan amal solih lainnya. Dan yang selanjutnya itu ada meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas sumber daya manusia agar berkemampuan tinggi serta memiliki akhlak yang mulia. Dan yang terakhir adalah memajukan dan memperbaharui pendidikan, kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian. Dan terakhir, dasar dan pedoman amal usaha Muhammadiyah. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup manusia bermasyarakat mematuhi ajaran Islam dan keyakinan bahwa Islam satu-satunya landasan kepribadian dan bersama untuk dunia dan akhirat. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam adalah kewajiban sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan ikhlas pada masyarakat. Ittiba pada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi, pimpinan amal usaha Muhammadiyah ditingkatkan dan diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan dalam kurun waktu tertentu. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah adalah anggota Muhammadiyah yang mempunyai keahlian tertentu di bidang amal usaha tersebut. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus dapat mematuhi peran dan tugas dirinya dalam mengembangkan amanat persyarikatan. Sebagai amal usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, maka pimpinan amal usaha kemuhammadiyahan berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami dan mohon maaf bila ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.